Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini Selasa, 10 Agustus 2021 ya. Dalam membuka meteraikan kitab Wahyu. Selamat malam semua. Ada 7 sesi. Selamat malam. Hari ini sesi keempat, naga di surga, binatang dari laut, dan binatang dari bumi. Bapak Ibu, untuk memulai pertemuan pada malam hari ini, kami persilakan Ibu Anti untuk membuka dengan doa. Silakan Bu. Di unmute dulu ya Bu. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Pak dan Pak Seto. Marilah kita satukan dalam doa. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kita membuat tanda kemenangan yang diajarkan oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Roh Kudus. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Bapa di surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, atas pendampingan-Mu setiap hari, setiap jam, setiap detik untuk kami semuanya. Ya Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Pak Seto tentang membuka materai hidup Wahyu dari kitab Wahyu sesi yang keempat, yaitu naga di surga, binatang dari laut, dan binatang dari bumi. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu khususnya yang telah bergabung di KPKS Hieronymus ini yang tidak bisa hadir secara virtual malam hari ini karena mereka sakit atau ada keperluan suatu hal. Jamahlah mereka dan berilah rahmat kesembuhan untuk yang sakit, rahmat kebahagiaan kepada orang-orang yang sedang mempunyai hal-hal karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Seto yang sedang mau mengajar pada malam hari ini untuk kami, agar kami dapat memahami kitab suci yang sebenarnya. Berkatilah Pak Seto dan bimbinglah Pak Seto dalam ucapan-ucapannya sehingga kami dapat mendengarkan dan memahami apa yang telah diucapkan oleh Pak Seto. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran Pak Seto. Berilah kami semuanya pikiran yang terang, hati yang jernih untuk menerima santapan rohani, mengerti arti kitab suci dan memahaminya. Tuhan, terima kasih atas semua rahmat, berkat, anugerah yang telah diberikan kepada kami semua sehingga kami bisa berkumpul pada malam hari ini. Ucapan terima kasih ini akan kami akan berdoa, Bapa kami yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih Bu Anti. Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai kitab Wahyu. Dan malam ini kita akan menjawab pertanyaan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas penganiayaan yang dihadapi oleh jemaat. Kita akan melihat dua bab 12 dan 13. Dan di situ kita akan melihat, mengamati dua penglihatan ya, dua penglihatan. Nah, di bagian ini kita menemukan angka yang paling terkenal dari seluruh Alkitab, yang seringkali jadi bahan pembicaraan, angka 666. Dan seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, kalau mendengar angka ini lalu dikaitkan dengan setan, pertanyaannya itu yang mengaitkan itu siapa, dan bagaimana bisa berkaitan. Nanti yang ketemunya, oh ternyata orang-orang itu cuma nekat saja, nggak ada dasarnya. Baik, Bapak Ibu silahkan melihat, membuka teks ke Wahyu bab 12 ya. Wahyu bab 12 kita akan ya mengamati bagian demi bagian. Dan kalau kita melihat kembali struktur kitab Wahyu bab 12 ini merupakan penglihatan yang keempat ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapak Ibu, tolong dipinggirkan dulu pemahaman bahwa ini adalah Bunda Maria. Karena nanti pasti nggak nyambung. Habis itu pasti kerepotan Bapak Ibu. Kenapa? Tunggu dulu. Yang kelihatan adalah seorang perempuan. Di belakang kepala tampak matahari yang berkilau, sehingga dikatakan berselubungkan matahari. Lalu kakinya menginjak bulan. Dan lihat, ada sebuah mahkota di atas kepalanya, ya. Dan mahkota itu terdiri dari 12 bintang. Di Bapak Ibu lihat, amati penglihatan itu. Nah, berikutnya. Oh, kita lihat ya, ayat 2. Ini kan mulai akan bingung kalau memandang ini adalah Bunda Maria. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dan Bapak Ibu tolong lihat, perempuan ini posisinya duduk apa berdiri apa berbaring. Kalau melihat ayat 1, bayangan kita, perempuan ini berdiri kan? Berdiri ya. Tapi kalau mengamati ayat 2, repot kan? Perempuan ini mengandung, sedang mengeluh karena mau melahirkan. Kacau sudah kalau di sini. Itu tadi yang saya maksudkan. Kalau Bapak Ibu membayangkan ini adalah Bunda Maria, Bapak Ibu akan mengalami kerepotan ini. Oh, tunggu dulu. Pak Narto, saya mau bertanya. Ini teknis, soal teknis ya. Kalau di layar saya buat galeri seperti ini pengaruh untuk yang lain apa enggak? Tidak kan ya? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Karena kalau yang kelihatan adalah wajah saya yang di spotlight, masa saya mengamati melihat diri saya sendiri. Lagi coba. Jadi, oh kalau tidak berpengaruh, ya enggak apa-apa. Saya mengubahnya supaya bisa melihat wajah Bapak Ibu semua. Oh iya iya. Jadi kalau saya melakukan ini tidak berpengaruh kan ya? Tadi Pak Seto nggak ngelihat yang lain ya?
Ya kalau di spotlight wajah saya lalu kan saya ikut juga. Oke. Tapi kalau sudah tampak spotlight begitu, nah saya ubah ke galeri. Nah yang saya khawatir saya mengubah, yang lain berubah karena apa? Kalau saya bukan co-host ya. Jadi aman Pak ya. Ya, oke Pak. Tidak mempengaruhi yang lain. Baik, kita lanjut. Ya, kemudian yang ketiga, di ayat 3 ini. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, lalu di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini tanda yang lain, ada perempuan, terus ini ada naga. Perhatikan warnanya merah padam. Lihat, kepalanya 7, tanduknya 10. Lalu masing-masing kepala itu mengenakan mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Berikutnya, naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini menjadi lebih bingung lagi kan kalau mengatakan bahwa perempuan ini Maria. Memang kapan Bunda Maria mau melahirkan ditunggu sama naga? Tidak akan ketemu. Jadi sekali lagi, lihat saja perempuan yang akan melahirkan ini. Ditunggu sama seekor naga, dan naga itu punya niat, anak yang akan dilahirkan perempuan itu akan dia ambil, akan dia telan. Tapi kemudian lihat yang terjadi di ayat 5. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Anaknya lahir, tapi kemudian tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari ke hadapan Allah dan ke tahtanya. Jadi perempuan itu benar-benar melahirkan, ya, dan tapi kemudian anaknya dibawa lari ke hadapan Allah. Bagaimana dengan perempuan ini? Bapak Ibu akan ketemu pemandangan yang nggak masuk akal. Ibu silahkan mengingat kalau orang baru melahirkan itu bisa berjalan lagi normal kuat itu setelah berapa lama? 1 jam, 2 jam, enak aja ngomong sejam gitu ya. Nah, setelah melahirkan itu bisa jalan lagi setelah berapa lama? Jalan normal, tidak dalam kondisi lemah ya. Perlu waktu. Oh, udah lupa. Tapi lihat, perempuan itu lari ke padang gurun. Habis melahirkan masa lari. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi perempuan ini kemudian lari ke padang gurun. Karena ini penglihatan Bapak Ibu, maka yang kita lihat ini tadi semua masuk di akal, penglihatan kok. Ini bukan laporan pandangan mata. Ya. Yang kelihatan oleh Yohanes adalah tanda di langit loh ya. Nah, berikutnya. Setelah perempuan itu lari ke padang gurun, ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, sekarang lihat perang besar di surga. 2 pasukan malaikat, ya. Yang satu dipimpin oleh Mikael, yang lain dipimpin oleh iblis, ya naga itu tadi.
Dan kemudian naga bersama pasukan malaikatnya kalah. Lalu tidak bisa lagi tinggal di surga. Mereka dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Nah, kemudian di ayat 10 sampai dengan 12, Bapak Ibu lihat, ini ada nyanyian kemenangan di surga. Nah, kita lihat. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Bapak Ibu perhatikan, Dia yang urapi, Dia yang diurapi. Karena telah dilemparkan ke bawah, pendakwa, saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, kemudian ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Senang dong. Kenapa? Iblis nggak ada lagi di surga. Tapi celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya singkat. Nah, setelah perang itu tadi ya, perempuan itu setelah perang. Setelah melahirkan, perempuan lari ke gurun, dipelihara di situ. Setelah perang melawan pasukan Mikael, iblis dan malaikatnya dilemparkan ke bumi. Nah, sekarang lihat ke ayat 13. Bapak Ibu, pikirannya jangan kemana-mana, nggak usah nyari siapa-siapa ya. Lihat saja apa yang ada di teks. Ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nastar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya perempuan itu dihanyutkan sungai itu. Tetapi kemudian bumi datang menolong perempuan itu. Ia, ini bumi ya, membuka mulutnya, lalu menelan sungai yang disemburkan naga dari mulutnya. Nah, ini amati dulu. Perempuan itu ada di bumi, naga ke bumi. Dia ingat, perempuan yang tadi melahirkan, itu ada di bumi, lalu dia kejar. Tapi perempuan itu mendapatkan pertolongan. Yang pertama dia mendapatkan sayap yang besar untuk pergi ke tempatnya. Tapi kemudian ketika ular itu menyemburkan air, pertolongan datang dari bumi. Bumi menelan air sebesar sungai yang disemburkan oleh naga itu. Balik lagi, marah lagi ini sekarang. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ini Bapak Ibu nanti harus diperhatikan ya. Keturunannya yang lain. Keturunan yang pertama itu yang dilahirkan terus dibawa ke hadapan Allah tadi. Keturunannya yang lain, ini ada keterangan di sini, yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Nanti ini menjadi tanda siapa mereka ini. Nah, jadi perempuan ini bisa selamat dari naga, tapi kemudian naga mencari anak-anak dari perempuan ini. Nah, lanjut. Tolong lihat ayat 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi naga itu berdiri di pantai.
Jangan tanya juga ini pantai mana, nggak ada urusan dengan pantai mana. Tapi dia ada di pantai ya. Sekarang ke bab 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, Bapak Ibu, kita harus amati ya ciri-ciri binatang yang keluar dari dalam laut ini. Bertanduk 10, berkepala 7. Tunggu dulu. Kalau naga tadi kepalanya berapa? Yang naga tadi kepala berapa itu? Kepala 7, Tanduknya 10. Ya. tanduk 10. Ini bertanduk 10, berkepala 7. Sama ya? Jumlah kepalanya sama. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Nah, ini beda. Kalau naga tadi, mahkotanya di kepala. Jumlah mahkotanya 7. Kalau makhluk yang keluar dari laut ini binatang yang keluar dari laut, ya, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, kata hujat itu sama dengan penghinaan kepada Allah. Jadi kalau ada nama-nama hujat, maka kita bisa mengatakan bahwa di kepala binatang yang keluar dari laut tadi, itu ada nama-nama yang menghina Allah. Ada tulisan-tulisan yang isinya penghinaan kepada Allah. Nah, kemudian binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Repot ini mendeskripsikannya. Mukanya atau secara menyeluruh ya, binatang itu seperti macan tutul. Tapi lihat, kakinya seperti kaki beruang. Lalu mulutnya seperti mulut singa. Dan, nah ini juga penting untuk ditandain, naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi, binatang yang keluar dari laut ini menerima dari naga kekuatan, tahta, kekuasaan. Ini perlu ditandai. Karena apa? Ini punya makna nanti, tapi nanti dulu. Nah, kemudian ayat 3. Tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Binatang yang keluar dari laut ini ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu. 2 kali dikatakan menyembah. Manusia, satu yang pertama menyembah naga, yang kedua menyembah binatang yang keluar dari laut. Dan mereka yang menyembah bilang begini, siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Hebat sekali berarti binatang ini. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Gimana? Mulut yang penuh kesombongan itu gimana? Mulut yang penuh hujat itu bagaimana? Enggak usah pantomim dengan menunjukkan mulutnya yang seperti apa. Tapi mulutnya mengeluarkan kata-kata kesombongan, mulutnya mengucapkan kata-kata hujat, penghinaan kepada Allah. Dan lihat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. Melakukan kesombongan dan mengucapkan hujat itu tadi. 42 bulan lamanya. Lalu
ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan mereka yang diam di surga. Nah, ini tidak disebutkan kata-katanya apa ya, tapi hanya disampaikan binatang yang keluar dari laut itu membuka mulut untuk menghujat Allah, menghujat namanya, menghina namanya, menghina tempat kediamannya. Nah, kemudian ayat 7. Dan ia, binatang yang keluar dari laut itu, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah binatang itu. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ini beberapa hal kita perlu perhatikan. Bapak Ibu, yang pertama silahkan ke ayat 7. Kata orang-orang kudus. Di dalam surat-surat Paulus, Bapak Ibu akan gampang sekali menemukan kata orang-orang kudus itu seringkali digunakan untuk menyebut anggota gereja. Dan sampai sekarang sebutan itu masih digunakan kan? Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, terus persekutuan para kudus. Pertanyaannya, para kudus itu siapa? Kalau Bapak Ibu menjawab para kudus itu adalah santo dan santa, nanti ya ketemu yang aneh. Karena apa? Kredo atau syahadat ini sudah ada sebelum gereja memberikan gelar orang-orang kudus dengan sebutan santo dan santa. Dan kemudian kembali, siapa mereka? Persekutuan para kudus itu kalau diterjemahkan atau dengan kata lain itu kan persekutuan orang-orang kudus gitu kan. Nah, orang-orang kudus itu ya anggota gereja. Bapak Ibu berasa atau enggak kalau Bapak Ibu itu orang-orang kudus? Ya kalau enggak berasa itu bukan salah gereja, salah sendiri. Tapi yang seringkali menjadi keberatan, nah saya kan masih berdosa. Nah, dalam kata kudus, kita memahami kudus itu sama dengan tidak berdosa. Itu yang kita pahami kan? Tapi belum tentu. Kata kudus tidak selalu berarti begitu. Misalnya, kita bicara yang gampang saja ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke gereja, kenapa buat tanda salib dulu? Bapak Ibu masuk ke tempat kudus kan? Seandainya gereja itu kemudian dialihfungsikan menjadi aula karena paroki punya gereja yang baru. Kalau Bapak Ibu masuk aula bekas gereja itu masih bikin tanda salib enggak? Kalau Bapak Ibu bikin tanda salib ketika mau masuk aula bekas gereja, semua orang akan memperhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Jawaban sederhananya ya, ini kan bukan gereja lagi, cuman begitu saja. Ruangan itu, bangunan itu disebut kudus karena dua hal. Yang pertama, ruangan ini, bangunan ini dikhususkan untuk Allah. Nah, dikhususkan untuk Allah itu sama dengan kudus. Yang kedua, ya, kudus itu juga bisa berarti tempat, di tempat ini hadir Tuhan Allah.
Tidak hanya waktu misa, tapi di luar misa, sakramen Maha Kudus ada di dalam gereja, dan kita percaya Allah hadir di situ. Jadi tempat ini menjadi kudus karena dua hal itu. Dikhususkan untuk Allah, dan kemudian Allah hadir di dalam. Gereja juga disebut kudus karena dua hal itu tadi. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Allah. Dan yang kedua, Allah hadir di dalam persekutuan itu. Bukan hanya dalam persekutuan, bahkan Allah hadir dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Allah hadir dalam diri para anggota gereja. Nah, sekarang dengan memperhatikan itu, Bapak Ibu lihat kembali ke ayat 7. Binatang yang keluar dari laut itu berperang melawan orang kudus. Perhatikan, diperkenankan ya. Dan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu ketemu sekarang. Wah, ini nyambung. Ada kaitan pasti dengan penganiayaan yang dihadapi oleh jemaat. Kalau Bapak Ibu mengingat ketika meterai yang kelima dibuka, itu kan di bawah mezbah kelihatan para martir kan ya. Orang-orang yang mati karena iman akan Kristus. Nah, itu nyambung di sini. Ini jadi korban dari binatang ini. Nah, kemudian hal lain yang kita perlu perhatikan adalah kata kitab kehidupan. Kita lihat kalimat lengkapnya ya. Dan semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya. Semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya. Kenapa? Atau siapa saja? Setiap orang yang namanya tidak tertulis ya, sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih, yang membuka meterai dari gulungan kitab itu. Nanti kata kitab kehidupan akan muncul lagi, tapi Bapak Ibu supaya tidak nanti pasti akan diulang lagi supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Ya, kita sedikit tahulah tentang kitab kehidupan. Bapak Ibu tolong membuka Mazmur 69. Mazmur 69. Kalau sudah ketemu, silahkan ke ayat 20. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Kemudian ini bicara tentang musuh. Ayat 22. Bahkan mereka memberi aku minum racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kayaknya kok pernah dengar ya. Tapi dengarnya kok bukan dari Mazmur. Nah, lanjut. Biarlah jamuan mereka di depan mereka, biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Terus, tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya.
Pemazmur menyebut musuh-musuhnya ya, dan mendoakan yang buruk supaya menimpa musuhnya itu. Ayat 27. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul, dan mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Pemazmur merasa sedang dihukum Tuhan, tapi musuh-musuh ini membuatnya lebih menderita. Nah, kemudian tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Nah, dengan memperhatikan ayat 29, Bapak Ibu sudah tahu kan? Kitab kehidupan itu isinya mencatat nama-nama orang benar. Nah, yang memusuhi pemazmur dulunya namanya ada di dalam kitab itu. Tapi pemazmur minta Tuhan tolong delete nama mereka itu. Nah, sekarang kembali ke kitab Wahyu ya. Nah, yang menyembah binatang itu tadi adalah orang yang nama-namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Yang masuk dalam kitab kehidupan itu adalah nama para pengikut Yesus yang benar, yang sungguh-sungguh, yang tercatat di dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang benar. Sehingga kalau orang-orang itu menyembah binatang dan kemudian namanya tidak ada di dalam kitab, ya mereka bukan orang benar. Nah, lanjut. Sekarang ke ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Naga emang kalau bicara gimana? Nggak ketahuan, tapi perhatikan saja. Tanduknya dua kayak anak domba, ya. Tapi kalau ngomong kayak naga. Dan lihat berikutnya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama yang keluar dari laut tadi dijalankan di depan matanya, mata binatang yang keluar dari darah. Dan ia, lihat, menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia, binatang yang keluar dari darat lagi ya, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Hebat sekali ini ya. Binatang yang keluar dari darat memiliki kemampuan untuk membuat mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Bahkan ini dia sanggup untuk menurunkan api dari langit dan semua orang bisa melihat. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Lagi, ia menyesatkan mereka, ianya itu binatang yang keluar dari darat, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Binatang yang pertama. Ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Jadi binatang yang keluar dari darat memberikan perintah, menyuruh manusia, orang-orang yang tinggal di bumi untuk mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang tapi tetap hidup. Dan kepadanya, kepada binatang yang keluar dari darat,
diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, ya. Jadi binatang yang pertama itu kan sudah dibuat patungnya. Kemudian binatang yang kedua menyuruh orang untuk menyembah patung itu. Nah, binatang yang kedua ini yang keluar dari darat itu bisa ya memberikan nyawa kepada patung binatang itu, binatang yang keluar dari laut, sehingga patung binatang yang keluar dari laut itu bisa ngomong dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Binatang yang keluar dari darat memiliki kekuasaan untuk memaksa orang menyembah patung binatang yang pertama. Kalau tidak mau menyembah, bunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ulang lagi kalimatnya. 16 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, ya, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda di tangan kanan atau di dahi. Jadi tanda di tangan, tanda di dahi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Nanti akan ya yang dimaksudkan yang menyembah binatang yang pertama, yang menyembah patung binatang yang keluar dari laut, itu dikasih tanda, tandanya di dahi atau di tangan kanan. Dan tanda ini punya apa menyebutnya ya? Punya kekuatan sehingga orang punya legitimasi untuk menjual atau membeli. Seperti kalau Bapak Ibu pegang sertifikat vaksin, boleh ke sana, boleh kemari. Gambarannya begitu. Nah, sekarang tandanya itu apa? Yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, binatang yang mana? Binatang yang keluar dari darat apa laut? Dari laut. Karena binatang yang pertama, binatang yang kedua, yang keluar dari darat, menyuruh orang-orang mengenakan tanda. Tandanya itu adalah tanda nama atau bilangan binatang. Yang mana? Yang pertama. Nah, kemudian yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah binatang seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Tunggu dulu. Ini adalah bilangan seorang manusia. Terus ayat 17 tadi ya. Tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi angka 666 itu adalah angka lambang untuk binatang yang keluar dari laut. Nah, Bapak Ibu, ini saya sengaja mengajak Bapak Ibu yang pertama kali melakukan pembacaan supaya Bapak Ibu memahami jalan pikirannya. Bukan setiap ayat berhenti lalu nyari ini siapa. Nanti ketemu lagi nyari ini siapa. Nah, itu yang akan merepotkan dan belum tentu benar kalau begitu. Jadi kalau diringkas, Bapak Ibu bisa bercerita. Yohanes melihat tanda di langit.
Ya, di langit, bukan di surga. Seorang perempuan mengandung, mau melahirkan. Dia ditungguin oleh naga yang hendak menelan, yang niatnya adalah begitu perempuan itu melahirkan, naga itu akan menelan anaknya. Tapi yang ternyata terjadi, perempuan itu melahirkan, dan kemudian anaknya dibawa ke hadapan Allah. Lalu perempuan itu sendiri lari ke padang gurun di bumi. Nah, kemudian kita diajak untuk melihat perang besar di surga. Dan perangnya itu adalah antara dua pasukan malaikat. Yang pertama ini Mikael dengan malaikatnya, yang kedua iblis dengan malaikatnya. Nah, iblis ini sama dengan naga itu tadi. Ya, naga itu kalah atau iblis itu kalah, tidak boleh lagi tinggal di surga dan dia harus tinggal di bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Begitu naga itu sampai di bumi, dia ingat perempuan yang melahirkan tadi ada di bumi. Naga itu mengejar perempuan itu, tapi ada pertolongan untuk perempuan itu. Perempuan itu diberi sayap yang besar, sayap burung nasar sehingga dia pergi. Dan kemudian ketika naga itu berusaha menjangkau dia dengan menyemburkan air sebesar sungai, pertolongan lain datang. Bumi membuka mulut dan menelan air yang disemburkan oleh naga. Dan kemudian naga itu menjadi marah dan berjanji, berniat untuk mencari, memerangi anak-anak dari perempuan itu tadi, anak-anak yang lain. Nah, dalam niatnya seperti itu berdiri di pantai laut. Dan kemudian muncul bintang kepala 7, tanduk 10, di tiap tanduk ada mahkota. Nah, yang harus diperhatikan, binatang ini tadi menerima kekuatan, tahta, kekuasaan dari naga. Dan binatang yang keluar dari laut yang punya kekuatan itu tadi, yang punya tahta, itu kemudian berperang melawan orang-orang kudus, anggota gereja, dan menang. Artinya, banyak pengikut Yesus, banyak anggota gereja mati. Sesudah itu, muncul binatang yang lain yang keluar dari darat. Kayak bertanduk dua seperti anak domba, tapi kalau ngomong suaranya kayak naga. Nah, apa yang dilakukan binatang yang keluar dari darat ini? Menggerakkan, bahkan sampai memaksa, supaya penduduk bumi menyembah binatang yang keluar dari laut. Dan kalau ada yang tidak mau menyembah patung binatang yang keluar dari laut, maka binatang yang keluar dari bumi ini bisa membunuh mereka. Dan mereka yang menyembah patung binatang itu ada tanda di tangan kanan atau di dahinya. Tandanya apa? Angka 666. Dan angka ini menunjuk kepada angka binatang yang keluar dari laut. Jadi Bapak Ibu, ini jalan ceritanya dulu dipahami. Kalau ceritanya tidak dipahami, nanti bisa agak kacau memahaminya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, pertanyaannya bukan nanti akan jawab, tapi sekarang bukan bertanya naga itu siapa, binatang yang keluar dari laut itu siapa, binatang yang keluar dari bumi itu siapa. Yang itu tunggu dulu. Jalan ceritanya dipahami dulu. Jadi silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ceritanya dipahami atau belum? Kalau ada yang belum dipahami, yang sebelah mana yang belum dipahami? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bingung atau masih?
Belum ada yang mau bertanya? Saya Pak Iya. Narto. Ini Kak, langsung ke Pak Mas Seto ya. Yang 12 ayat 5 Mas Seto. Yang kemudian yang dirampas itu loh. Itu gimana kalau bisa dirampas dan habis itu ditaruh di mananya? Kan belum ketahuan itu juga itu. Ya. Jadi, maka ia melahirkan, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu akan menggembalakan semua bangsa ya dengan gada besi. Nah, yang kemudian terjadi dengan anak itu, tiba-tiba anak itu dirampas, dibawa lari. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu kalau mendengar kata merampas konotasinya negatif gitu kan? Tapi tolong Bapak Ibu mengamati proses merampas. Sama atau enggak dengan mengambil dengan cepat? Nah, kalau sekarang jadi mengambil dengan paksa. Ada enggak yang ngerampas pelan-pelan? Jadi anak itu segera diambil, lalu dibawa lari kan? Nah, ini bukan, maaf ya, bukan pencopet atau apa begal, merampas terus lari, bukan itu. Tapi yang tolong diperhatikan, Bapak Ibu bisa nggak menyelamatkan dengan cara yang sama? Menyelamatkan, tapi caranya adalah dengan mengambil cepat lalu membawanya lari. Nah, bisa juga kan? Nah, yang dimaksudkan yang itu, Pak. Baik, masih ada lagi? Terima kasih Kak Seto. Ya, Pak. Mari. Jadi, tandanya kalau Bapak Ibu memahami ceritanya adalah Bapak Ibu bisa bercerita tentang naga dan perempuan itu tadi. Kemudian binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari bumi. Cerita. Baik, tidak ada ya? Kalau di chat ini dari Bu Jillian, perempuan yang melahirkan dan lari itu siapa? Anak yang dilahirkan itu siapa? Belum, Mbak ya? Saya sudah peringatkan tadi, Mbak ya. Pertanyaan untuk ceritanya ini dulu. Kalau cerita ini tidak dipahami, nanti jangan-jangan pemahamannya hanya sepotong-sepotong. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, baru saya ke situ. Nah, untuk kita sekarang ini asing. Tapi untuk orang-orang yang hidup di zaman itu, ya apa yang dikatakan di bagian ini dipahami. Simbol-simbol yang ada di sini dipahami oleh mereka. Nah, kita jauh dari mereka, baik dari sisi tempat maupun zaman, maka ini menjadi tampak sulit. Nah, sekarang bagaimana memahami ya sosok-sosok yang ada di dalam kisah yang disampaikan di sini tadi. Nah, yang pertama, perempuan dulu. Mulai dari perempuan dulu ya. Perempuan itu, lihat, melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan dunia dengan gada besi. Ya. Berikutnya, lihat Bapak Ibu, ayat 10. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ini petunjuk. Kemudian petunjuk yang ada di ayat 5, Bapak Ibu, perhatikan gada besi. Nah, sekarang kita cari gada itu. Silahkan Bapak Ibu ke Mazmur 2 dulu.
Mazmur 2. Mazmur 2, lihat dari ayat 1 ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya itu sama dengan Mesiasnya, Kristusnya. Ingatkan arti kata Kristus atau Mesias itu sama dengan yang diurapi. Jadi perikop ini atau Mazmur 2 ini bicara tentang Mesias. Nah, kemudian ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Yang bersemayam di surga yaitu Tuhan. Pernah dengar Tuhan tertawa? Di sini ketemu Tuhan tertawa. Tapi tertawanya mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Rajaku, itu sama dengan Mesias tadi. Yang melantik orang menjadi Mesias, raja, yaitu Allah. Nah, kemudian aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini Mesias di sini disebut sebagai anak Allah. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik usaha kamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Engkau akan meremukkan mereka. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi adanya gada di Mazmur 2 ini kan menunjukkan ciri Mesias ya yang memegang gada. Dia disebutkan macam-macam cara. Yang diurapi, Allah mengurapinya. Kemudian berikutnya dia disebut sebagai rajaku. Lalu di ayat 7 dia disebut sebagai anakku. Dan di ayat 9 dia memegang gada besi. Nah, Bapak Ibu kembali ke kitab Wahyu. Jadi anak yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah Mesias. Anak yang dilahirkan itu adalah Mesias. Tapi tunggu dulu. Di bab 12 ayat 17, Bapak Ibu menemukan perempuan itu punya anak-anak lain. Dan anak-anak dari perempuan itu adalah orang-orang yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ada anak-anak yang lain. Dan Bapak Ibu lihat yang ayat 17 dulu ya. Siapa yang punya kesaksian Yesus? Jawaban yang sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit. Siapa orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus? Yang mendengar, yang paham apa yang dilakukan oleh Yesus, yang memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Jawabannya kan murid-murid Yesus. Jadi keturunan perempuan ini menunjuk kepada para pengikut Yesus. Ini belum kejawab perempuannya itu jadinya siapa. Kita belajar Alkitab, maka kita tidak bisa langsung mengatakan ini adalah Maria, itu tadi yang saya sampaikan. Perempuan itu sesungguhnya menunjuk pada gereja, atau lebih tepatnya umat Allah.
Perempuan itu menunjuk, melambangkan umat Allah. Entah yang di perjanjian lama, entah yang di perjanjian baru, bukan soal. Tetapi umat Allah. Lihat, dari umat Allah lahir Mesias, benar? Benar. Yesus lahir sebagai orang Yahudi, anggota umat Allah kok. Para pengikut Yesus. Yang setia kepada Yesus, anggota umat Allah. Iya, anggota umat Allah. Dan kemudian kalau anak yang lahir tadi ya mau ditelan oleh naga atau iblis, nah Bapak Ibu silahkan amati bagaimana Yesus berurusan dengan iblis dan bagaimana iblis berusaha untuk menggagalkan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam diri Yesus. Bapak Ibu silahkan mengingat Yesus ketika lahir berhadapan dengan kesulitan kan ya, yang bisa mengancam nyawanya kan ya. Iblis juga mengganggu Yesus ketika Yesus dewasa kan ya. Tapi kemudian Yesus bebas dari iblis itu dan kemudian, nah kalau memakai bahasa Injil Lukas, naik ke surga. Jadi setelah Yesus mati, dia bangkit dan pergi kepada Bapa di surga. Kalau perempuan itu mau dibinasakan oleh naga, oleh iblis, Bapak Ibu silahkan ke perjanjian lama, perhatikan bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan umat Allah. Amati, ingat kembali ketika bangsa Israel di perjanjian lama dikalahkan oleh Asyur, dikalahkan oleh Babel, dikalahkan oleh Persia, dikalahkan lagi oleh Yunani. Dan bangsa ini, umat Allah ini, menghadapi situasi berat, sulit, nyaris hancur, tapi tetap bertahan. Dan kemudian karena gagal menghancurkan umat Allah, iblis kemudian nyari anak-anak dari perempuan itu yang lain. Yaitu para pengikut Yesus, umat Allah. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang begini, kalau kita melihat perang di surga tadi ya, Bapak Ibu, iblis itu dulu ada di surga ya. Nah, Bapak Ibu sekarang silahkan mengingat kitab Ayub. Kalau mau teksnya langsung, Bapak Ibu bisa lihat Ayub bab 1 ayat 6. Anak-anak Allah menghadap Allah, dan di antara mereka ada iblis. Dan kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub bab 1, bab 2, Bapak Ibu akan menemukan iblis sesuai dengan namanya itu melakukan tuduhan, dakwaan. Yaitu arti nama iblis. Penuduh atau pendakwa. Nuduh apa? Iblis nuduh Ayub kan? 2 kali tuduhannya. Waktu itu kalau kita membaca kitab Ayub bab 1 ya, ketika menghadap Allah bersama-sama dengan anak-anak Allah, itu iblis ditanya sama Tuhan, iblis, kamu dari mana? Lalu iblis jawab, dari perjalanan menjelajahi bumi. Lalu Tuhan nanya, kamu ngelihat hambaku enggak? Namanya Ayub. Orangnya baik, saleh, jujur. Iblis tidak menjawab, ya saya lihat, gitu. Ya saya kagum, apalagi enggak ada. Jawabannya, Ayub itu berlaku seperti itu kepada Tuhan, pasti karena dapat sesuatu dari Tuhan. Coba ambil anak-anaknya, ambil hartanya, dia pasti mengutuki Tuhan. Ini tuduhan. Ini iblis yang mendakwa, iblis yang menuduh begitu. Tapi kemudian tuduhan iblis tidak terbukti. Anak-anak Ayub habis, mati semua, kekayaannya habis,
Dan Ayub sama sekali tidak menjadi jahat, enggak. Tidak mengutuki Allah, enggak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub ketika semuanya habis. Belum selesai, Ayub masih dituduh oleh iblis. Ya, kalau cuma diambil hartanya, diambil anaknya, itu enggak seberapa. Coba ambil kesehatannya. Dan iblis dapat kesempatan kedua untuk mewujudkan apa yang dia pikirkan. Yang kemudian terjadi, kesehatan Ayub diambil. Ayub sakit, gatal-gatal itu pasti ya. Karena digaruk pakai beling itu, badannya digaruk pakai beling, gatal. Kalau garuknya udah pakai beling, itu kuku sudah nggak berasa untuk menggaruk. Tapi kemudian Ayub juga tidak melakukan kesalahan, tidak menuduh Allah berbuat yang nggak benar, tidak mengutuki Allah. Bahkan Ayub mengatakan, masa kita cuma mau menerima yang baik dari Allah dan nggak mau menerima yang nggak baik dari Allah. Bapak Ibu, iblis bekerja dengan cara seperti itu. Dan Bapak Ibu, kalau membaca bab 12 ayat 10 dari kitab Wahyu tadi, Bapak Ibu bisa melihat pemahaman iblis tadi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Para pengikut Yesus mengalami seperti Ayub. Cuma pada waktu itu iblis masih di surga. Sekarang lihat, iblis dikalahkan oleh Mikael dan kemudian ada di bumi. Nah, lanjut. Yang berikutnya udah ketahuan kan naga itu siapa? Udah gampang. Naga, iblis, ular tua. Kenapa ular tua? Dalam pemahaman di kitab Kejadian, ular itu ya ular. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang melata yang diciptakan oleh Allah. Itu ular beneran. Tapi di kemudian hari, ular di Kejadian bab 3 itu disamakan dengan iblis. Ini tapi di sini naga sana ular. Nah, berikutnya. Lalu binatang yang keluar dari laut ini siapa? Yang Bapak Ibu tolong perhatikan, itu adalah kekuatan, tahta, kekuasaan. Kalau ada tahta, ada kekuasaan, sudah jelas kan ya? Ini menunjuk kepada penguasa politik kan ya? Penguasa politik di zaman kuno, kalau enggak raja, ya kaisar. Dan kemudian lihat, kalau untuk mendukung pemahaman ini, Bapak Ibu bisa mengingat begini. Di zaman kuno, itu patung-patung kaisar ada di mana-mana ya. Dan patung dan kaisar itu kan banyak yang diyakini sama dengan dewa. Kaisar disembah sebagai dewa. Jadi Bapak Ibu tadi menemukan menyembah binatang yang keluar dari laut kan. Ini menjadi lebih gampang. Ya, binatang yang keluar dari bumi, keluar dari laut menunjuk kepada kaisar. Perhatikan tahta, kekuatan dan kekuasaan. Yang berikutnya nyambung. Kaisar dianggap sebagai dewa, disembah, bahkan patungnya pun disembah. Nah, kemudian perhatikan ayat 7. Diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus. Kaisar dengan pasukannya menganiaya jemaat kan. Jemaat tidak melakukan perlawanan, jemaat kalah, banyak yang mati, itu artinya begitu. Dan penganiayaan ini masih berkaitan dengan
penyembahan berhala tadi ya, penyembahan kaisar tadi ya. Dan kemudian Bapak Ibu kembali ke ayat 6. Menghujat Allah, menghujat namanya. Dalam pemahaman para pengikut Yesus, hanya ada Allah. Kaisar menyamakan diri dengan Allah. Nah, itu kan hujat, itu kan penghinaan. Nah, kemudian lihat orang-orang yang di bumi menyembah dia, orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kehidupan sudah kita lihat. Lalu dia punya logo, lambang. Lambangnya 666. Nah, ada Bapak Ibu yang menyampaikan pemahaman bahwa angka 666 itu adalah iblis, setan. Dan Bapak Ibu sudah melihat, nggak nyambung. Kalau yang dimaksudkan itu angka setan, nggak akan ketemu. Dasarnya dari mana? Udah jelas itu angka binatang kok. 666. Mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar, angka ini menunjuk kepada nama seorang kaisar. Namanya Nero. Nah, memahaminya begini, kalau ada yang berpikir dengan cara seperti itu. Kaisar Nero itu udah nama Latin ya. Tapi kemudian dalam kitab Wahyu atau mereka yang mencari jumlah angka ini, menuliskannya dalam abjad atau alfabet Ibrani. Dan alfabet Ibrani itu masing-masing punya angka. Pak Narto minta tolong saya share screen, Pak. Silakan, Pak. Ya, sudah. Jadi ini kalau dalam abjad alfabet Ibrani itu enggak ada vokal sebenarnya. Ini O-nya itu huruf waw. Jadi yang diperhatikan vokal konsonan saja ya. Jadi Neron, Kaisar. Nah, ini ada huruf N kalau dalam abjad Ibrani Nun. Hurufnya begini. Kalau digunakan untuk menjadi angka, ini angka 50. Ya. Kemudian kan ini N, R, wow, N, terus Q, S, R. Nah, kemudian setelah nun, terus ada huruf res. Bentuk hurufnya kayak gini. Kalau digunakan untuk angka, ini angka 200. Terus ada huruf wow. Wow, ini hurufnya. Nah, kemudian kalau digunakan sebagai angka, ini angka 6. Terus ada nun lagi, 50. Terus ada huruf lain lagi, Q itu jadi kof, 100. Terus S, ini enggak persis, tapi bukan O ini ya. Ini sameh, S, 60. Terus res lagi. Total 666. Ya cuman begitu. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Nah, kok bisa nyambung dengan atau disakaitkan dengan Nero atau Kaisar Nero? Nah, Bapak Ibu tolong ke bab 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, kemudian
dalam apa menyebutnya ya, legenda yang hidup di zaman itu. Jadi diceritakan Kaisar Nero itu pernah mati, tapi hidup lagi. Maka muncul kalimat itu dulu. Satu dari kepala kena luka, membahayakan hidup, tapi kemudian luka itu sembuh. Berikutnya, seluruh dunia heran dengan peristiwa itu, lalu menyembah binatang yang keluar dari laut. Nah, karena ada legenda tentang Nero yang disebut di sini, Nero yang mati dan hidup lagi, maka kemudian orang mencari, oh angkanya, angka Nero itu 666. Jangan kaget nanti kalau ketemu pemahaman lain, agak maksa itu Neronya itu tadi 666. Yang lain ngitungnya 616 kok. Nah kemudian binatang yang keluar dari laut ini tidak bisa ditunjuk kaisar siapa begitu sebenarnya. Tetapi menunjuk kaisar sebagai institusi. Jadi bukan nama ya. Bukan nama Nero karena apa? Ketika jemaat mengalami penganiayaan, yang berkuasa bukan Nero, melainkan Domitianus. Ini tahun 90-an. Neronya sudah nggak ada. Ya. Jadi binatang yang keluar dari laut menunjuk kepada kaisar sebagai institusi. Menganiaya, membunuh jemaat. Dia yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap jemaat, pembunuhan terhadap para pengikut Yesus. Pertanyaan begini jadinya. Dari mana sesungguhnya kekuasaan kaisar itu? Jawabannya dari iblis tadi. Jadi yang menganiaya kamu itu kaisar dengan anak buahnya. Tapi jangan lupa, di belakang kaisar itu ada iblis. Dan ada satu pihak lagi yang berkaitan dengan ini. Yaitu binatang yang keluar dari darat. Siapa ini lagi? Kita hanya bisa melihat dari tanda-tandanya ya. Yang Bapak Ibu tolong amati, binatang yang keluar dari bumi itu menyuruh orang untuk membuat patung kaisar dan memaksa orang menyembah kaisar. Menyembah patung kaisar. Binatang yang keluar dari darat ini, sakti, punya kekuatan untuk membuat mukjizat dan membuat orang banyak heran. Mukjizat yang dibuat oleh patung binatang, oleh binatang yang keluar dari bumi itu bisa membuat orang-orang percaya kepada dia dan menuruti perintahnya menyembah patung kaisar. Dia bisa korban supaya patung binatang, patung kaisar itu bicara. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu kalau kita belajar sejarah, Bapak Ibu tidak akan menemukannya. Tapi kalau belajar dengan cara yang lain, Bapak Ibu akan menemukan tokoh-tokoh yang seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita menengok ke dunia zaman kuno, para pemimpin politik, raja, kaisar, itu punya kan, apa menyebutnya ya, penasihat spiritual, bahasa sekarang. Orang-orang yang memiliki kemampuan sihir, kekuatan yang nggak kelihatan. Nah, kalau di buku sejarah kan nggak ada kan? Nggak ada, nggak masuk di buku sejarah. Tapi kalau Bapak Ibu melihat misalnya ya, ada film berlatar belakang Yunani, Sparta,
yang judulnya 300 itu, 300 itu. Ingat kalau pernah nonton itu, perhatikan, ada kan penyihir, imam, lalu ada perempuan yang trans untuk bisa berkomunikasi dengan yang nggak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, binatang yang keluar dari darat ini menunjuk kepada kelompok orang yang seperti itu. Orang-orang dekat kaisar, ya, mungkin juga memberikan nasihat-nasihat yang dengan pemerintahannya, tetapi tidak memakai hitungan politis geografis, tetapi memakai hitungan gaib. Gaib itu sama dengan yang nggak kelihatan loh ya, bukan serem loh ya. Yang nggak kelihatan itu sama dengan gaib. Nah, nanti di tempat lain mereka ini disebut nabi palsu. Kenapa kok nabi palsu? Nabi yang sebenarnya menyampaikan kehendak Allah dan membawa orang kepada Allah. Nabi palsu tidak menyampaikan firman Allah, malah mengajak orang nyembah setan. Jadi, Bapak Ibu, ini binatang yang keluar dari darat itu. Nah, yang kita perlu perhatikan lagi, ada kitab kehidupan dan tanda binatang tadi. Kitab kehidupan di sini muncul ya, di ayat 13 ayat 8. Dan lihat, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba. Sederhananya, kitab kehidupan ini mencatat nama para pengikut Yesus yang setia. Mereka yang terlibat dalam penyembahan patung kaisar tadi, enggak mungkin ada di dalam daftar itu. Tanda untuk mereka justru tanda di tangan dan di dahi tadi. Lebih gampang lagi tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka yang terlibat di dalam penyembahan kaisar, patung kaisar, itu orang-orang yang ada tanda di dahi dan atau di tangan. Sekarang menjadi lebih paham apa yang disampaikan di dalam kitab ini di bagian ini. Ini saya belum bicara tentang pesan untuk jemaat. Nah, ini nanti habis ini. Jadi pertanyaan yang berkaitan ini sebenarnya siapa udah kejawab semua kan ya. Ada yang mau diklarifikasi? Pak Seto Ya, mau Pak Seto. nanya. Oh, Bapak dulu deh. Iya, Bapak dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pak Seto, di bab 13 ayat 18, ayat 18 itu menyebutkan barang siapa yang bijaksana. Bijaksana itu menunjuk kualifikasi tertentu, itu maksudnya gimana itu Pak? Dilanjutkan saja Pak. Dilanjutkan saja. Oh, Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Menghitung. Yang bijaksana, baiklah menghitung. Enggak perlu kembali ke perjanjian lama, orang-orang bijaksana. Cukup memahaminya, mereka yang bijaksana, yang punya pemahaman. Hitung saja. Nah, tapi kemudian saya lanjutkan. Ada yang saya tadi mengatakan ada yang membuat hitungan 666 itu sama dengan Nero. Tapi saya sendiri tidak terlalu bingung dengan yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa mengatakan memahaminya begini tuh. Angkanya 6. Kemudian ingat perhatikan dengan angka 7. Yang sempurna itu angka 7. 6 itu enggak sempurna. Enggak sempurna kalikan 3 sama dengan sama sekali tidak sempurna. Jadi ini peringatan serius. Kaisar sehebat apapun dia hanyalah manusia, sama sekali tidak sempurna, tidak layak untuk disembah. Nyambung dengan yang penyembahan patung, penyembahan kaisar tadi. Oke. Ya, begitu Pak.
Ya, terima kasih, Pak. Mas Seto mau nanya, yang di ayat 7 itu, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Apakah orang-orang kudus itu juga berarti sama dengan yang di ayat 17 itu ya Pak, yang keturunan lain dari perempuan itu? Terus Pak, yang keluar dari itu, dari laut kan artinya kaisar, artinya didukung karena dia punya kekuasaan dan tahta dan didukung iblis. Berarti pada saat itu tuh semua pemimpin politik atau pemimpin negara itu adalah utusan iblis. Terus apakah ada perbedaan sama raja-raja atau yang dipilih sama Tuhan? Tidak perlu geser ke tempat lain-lain, pemahaman lain-lain. Ini hanya digunakan di sini saja ya. Oh, oke, Pak. Nah, kemudian ya benar yang pertama tadi, orang-orang kudus itu ya sama dengan keturunan dari perempuan tadi yang menuruti hukum Allah yang memiliki kesaksian Yesus. Ya, sama. Jadi nanti akan kelihatan di bagian pesan untuk jemaat. Kalau sudah nggak ada ya saya langsung bicarakan. Pas satu lagi yang lanjutannya itu dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap nama yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu yang tadi Bapak bilang dikasih tanda di dahi sama di itu ya, di tangan ya. Nyambung ke situ. Itu berarti emang sudah disediakan dari sananya gitu, Pak. Nah, ini yang harus hati-hati. Kita tidak bisa mengambil teks ini begitu saja. Maksudnya ketemu teks lalu diambil untuk sekarang. Itu yang harus hati-hati karena memang ya ada aliran gereja tertentu, ini ngomongin kitab kehidupan ini ya, itu yang sudah berpikir nama orang yang benar atau yang akan masuk surga tepatnya itu sudah tercatat di surga. Jadi kalau namamu sudah ada di sana, ngapain ikut kursus kitab suci, ngapain hidup benar, terserah kamu mau hidup seperti apa. Namamu sudah ada di sana, beres. Tapi kalau namamu nggak ada di sana, percuma yang melakukan semua yang baik. Ada loh ya, tapi itu doktrin awal, sekarang sudah diperbaiki doktrinnya. Jadi kita sekali lagi maka saya ajak, pahami saja, nikmati. Maka saya tadi pun mengatakan, kaisar, jangan cari kaisarnya siapa. Dan berikutnya, sekarang begini. Ya udah saya lanjut aja ya. Kita bicara tentang pesan penglihatan ini untuk jemaat pada waktu itu. Jemaat bertanya kepada Tuhan, kami ini percaya kepadamu, tapi kenapa justru kami percaya kepadamu? Kami mengalami penganiayaan dan lihat masih ada orang-orang anggota jemaat, saudara-saudara kami yang masih menghadapi penganiayaan, masih ada yang mati dibunuh. Nah, kemudian kitab Wahyu bab 12, bab 13 mau bicara menyampaikan pesan kepada jemaat. Kamu tahu enggak siapa yang sesungguhnya menganiayakan? Kamu perhatikan ya, 3 pihak ini. Kaisar punya anak buah pasukan banyak ya. Dan dia yang bertanggung jawab atas penganiayaan kepada jemaat. Kamu lihat juga kan, orang-orang sakti yang ada di sekitar kaisar, orang-orang yang punya kemampuan untuk sihir, mereka juga bertanggung jawab. Tapi perhatikan ya, di belakang kaisar, di belakang orang-orang yang memaksa penduduk dunia menyembah kaisar, itu ada iblis. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh iblis? Mendakwa saudara-saudara kita. Dengan penganiayaan berat yang dihadapi oleh jemaat, iblis berharap apa? Jemaat tidak tahan menghadapi penganiayaan itu, takut menghadapi kematian, lalu meninggalkan Tuhan. Itu namanya memerangi keturunan tadi. Iblis menghendaki jemaat
meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian, ya, penganiayaan masih akan berlangsung. Tapi perhatikan ya, tidak lama lagi. Nah, kalau mengingat meterai yang kelima, waktu itu ya nunggu jumlah mereka genap itu ungkapannya ya. Tapi di sini Bapak Ibu tolong perhatikan angka-angka di bab 13 ayat 5, 12 ayat 14, lalu 12 ayat 6. Belajar matematika. 1260 hari, tolong dijadikan bulan. Bagi 30. 1260 bagi 30. Ketemunya 42. Tolong kemudian 42 bulan dijadikan tahun bagi 12. 12 kali 3, 30. 3,5 ya. Nah, 3,5. Sekarang, Bapak Ibu ke bab 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan. Sama kan ya? 1260 hari sama dengan 42 bulan. Terus bab 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, sama dengan 3,5. Ya cuman begitu. Nah, 3,5 kalikan 2, 7 lagi. Nah, 7 kalau angka waktu, ini kepenuhan waktu. Waktu yang lama, waktu yang panjang, 3,5, separuhnya. Itu sama dengan, kalau dipakai bahasa Lukas, nggak pakai simbol-simbol angka ya, sebentar, sementara. Udah begitu maksudnya. Jadi penganiayaan masih akan menimpa kamu, jemaat. Mungkin kamu harus menghadapi penganiayaan, mungkin masih akan ada yang mati, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Hanya 42 bulan. Nah, ini kalau bicaranya sampai di sini, belum berasa menghibur. Karena apa? Jemaat diajak untuk menyadari adanya iblis di balik peristiwa yang membuat mereka menderita, yaitu penganiayaan. Dan kesadaran ini penting. Kenapa? Kalau orang tidak menyadari adanya iblis di dalam penganiayaan itu, orang bisa dengan mudah meninggalkan Yesus karena alasan tidak tahan dengan penderitaan. Dan justru iblis mainnya di situ. Kelemahan manusia itu kalau berhadapan dengan penderitaan. Bapak Ibu ada yang hobi menderita? Nggak akan ketemu. Manusia itu sangat lemah kalau udah ketemu dengan penderitaan. Nah, 2 tahun ini berasa kan? Manusia itu memiliki kelemahan yang sangat serius kalau harus berhadapan dengan penderitaan. Dan iblis manfaatkan itu. Jemaat harus sadar. Jadi waspada ya. Yang kelihatan sama kamu itu adalah orang-orang yang menganiaya kamu. Tapi ingat, di balik itu ada kekuatan yang tidak kelihatan, tapi punya peran sangat serius. Iblis. Nah, kalau pesan untuk sekarang, saya mulai dengan pertanyaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, lebih takut sama Tuhan atau lebih takut sama iblis? Kalau diomongkan kan aneh pilihannya.
Atau lebih gampang lagi dah, lebih takut sama Tuhan atau lebih takut sama hantu? Biasanya lebih takut sama hantu biasanya. Baru sama hantu aja takut, apalagi ketemu iblis gitu ya, Pak. Nah, kemudian kesadaran bahwa iblis itu ada, walaupun nggak kelihatan. Ini juga penting untuk diperhatikan. Kenapa? Bapak Ibu pernah ngobrol sama iblis? Nggak yakin kalau sedang ditanya begitu. Tapi pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pernah merencanakan sesuatu yang buruk? Dari niat buruk sampai memikirkan niat buruk. Sebenarnya Bapak Ibu atau yang ada yang kelihatan, yang saya rasakan itu saya seperti berpikir dan punya ide kan. Tapi tunggu dulu. Sadar nggak waktu itu sedang ngobrol sama iblis dan iblis menunjukkan ini. Nah, kalau iblis tidak disadari keberadaannya, gembira sekali iblisnya. Saya tidak disukai sama iblis karena saya sering ngomongin dia, Pak. Tapi kita yang semua harus berhadapan dengan situasi seperti itu. Mengingatkan diri sendiri, mengingatkan orang lain bahwa kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, seolah-olah saya punya ide, seolah-olah saya punya pemikiran, padahal waktu itu saya diberi ide, saya diberi gagasan oleh iblis. Yang lain lagi, itu tadi, iblis tahu kelemahan-kelemahan kita. Iblis tahu manusia itu paling nggak tahan kalau menderita. Maka dalam penderitaan orang bisa punya alasan untuk meninggalkan Tuhan, untuk mengabaikan perintah Tuhan, untuk meninggalkan kasih Tuhan. Masalahnya adalah Bapak Ibu, saya tidak bisa melihat iblis. Tapi iblis melihat saya. Lebih duluan mana Bapak Ibu? Bapak Ibu dulu lahir atau iblis duluan yang lahir, yang ada? Jadi iblis tahu sejak kita lahir ngikuti, terus malaikatnya banyak itu tadi. Dia mengamati kekurangan, kelemahan kita masing-masing. Dan kalau tidak waspada, sekali lagi iblis tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan kita supaya enggak takut sama Tuhan, supaya meninggalkan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya meninggalkan kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini yang kita diskusikan untuk malam hari ini, dan minggu depan kita akan mulai lihat bagaimana Tuhan mengambil tindakan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Makin jelas ya penjelasan kitab Wahyu. Minggu depan Pak Seto nggak ada undangan ke istana kan Pak? Jadi saya lanjut Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Anti. Nanti untuk yang ingin donasi bisa melalui transfer ya. Saya share nomornya. Silakan Pak Bu Anti, silakan. Terima kasih Pak Sito, terima kasih Pak Arto. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir pertemuan. Berkatilah kami semuanya agar kami bisa menerima, memahami, dan mengerti semua pengajaran yang diberikan oleh Bapak kita, Bapak Sito, tentang kitab Wahyu pada malam hari ini.
untuk sesi keempat. Tuhan, malam hari ini kita akan berkisah dari tempat kita masing-masing. Kami akan beristirahat. Berkatilah istirahat kami, agar kami besok pagi bangun dengan badan yang sehat dan bisa beraktivitas kembali dengan kegiatan-kegiatan yang Engkau berkati. Tuhan, terima kasih atas semua rahmat yang telah Kau berikan kepada kami semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.